Halo semuanya, perkenalkan nama saya Johannes Patrista Roman Gunar Sweka Cahyadi, mahasiswa Stikom Yosudarso Purwokerto. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi berbasis website yang sudah saya buat, yaitu aplikasi e-dispensasi, website surat izin meninggalkan kelas atau keluar lingkungan sekolah. Pada aplikasi ini ada tiga aktor, yaitu siswa sebagai pengaju izin, wali kelas sebagai pemberi validasi, dan kesiswaan sebagai pemberi validasi akhir dan pengelola data dispensasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa saja sih yang bisa dilakukan oleh ketiga aktor tersebut, mulai dari siswa, wali kelas, dan kesiswaan. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan apa saja yang bisa dilakukan oleh aktor siswa. Nah, di sini adalah halaman awal yaitu halaman login yang bisa dilihat oleh ketiga aktor. Khusus untuk aktor siswa, siswa bisa melakukan pendaftaran akun terlebih dahulu. Siswa diminta memasukkan nama lengkap, lalu username, kemudian menuliskan passwordnya, dan melakukan konfirmasi password, dan memilih kelas sesuai kelas mereka masing-masing. Kemudian, jika registrasi berhasil, maka siswa akan diarahkan kembali ke halaman login. Nah, apabila siswa berhasil login, maka siswa akan diarahkan ke halaman dashboard siswa. Pada halaman dashboard ini menampilkan ucapan selamat datang untuk nama siswa tersebut. Lalu ada kartu status dispensasi. Ini bertujuan untuk menampilkan status dispensasi yang dilakukan oleh siswa. Di sini tertulis Anda belum memiliki pengajuan aktif, yang berarti siswa ini belum membuat sebuah pengajuan. Oke, sekarang kita akan melanjutkan ke menu kedua, yaitu menu pengajuan. Pada menu ini menampilkan form pengajuan dispensasi, ada form data diri dan form perizinan. Untuk form data diri, ini sudah terisi otomatis dari sistem. Lalu pada menu form perizinan, di sini ada tanggal pengajuan, jenis izin, jam pergi, jam kembali, dan alasan izin. Untuk tanggal pengajuan ini juga sudah otomatis. Lalu untuk jenis izin, di sini ada 4 jenis izin yaitu sakit, lomba, kegiatan sekolah, atau acara keluarga. Siswa tinggal memasukkan keperluan izinnya saja. Semisal sakit, mungkin jam 10 sampai jam 12. Di sini siswa diminta memasukkan alasan izinnya sesuai dengan jenis izin, semisal panas. Lalu setelah formulir terisi sepenuhnya, siswa bisa melakukan ajukan dispensasi. Setelah pengajuan tersebut berhasil, maka secara otomatis wali kelas akan mendapatkan notifikasi WhatsApp dari sistem yang bisa kita lihat di atas ini. Nah, setelah itu siswa secara otomatis juga akan diarahkan ke menu status dispensasi. Menu ini menampilkan status dispensasi secara real time, mulai dari pengajuannya kapan, lalu validasi wali kelasnya bagaimana, dan hasil akhir seperti apa. Nah, status dispensasi ini akan berubah otomatis ketika wali kelas sudah melakukan validasi, entah itu menyetujui atau menolak pengajuan izin oleh siswa. Oke, sekarang kita akan melanjutkan ke menu riwayat. Nah, pada menu ini siswa bisa melihat seluruh pengajuan yang pernah dibuat olehnya. Dan di sini juga disediakan fitur filter agar siswa bisa dengan gampang mencari pengajuan yang ingin dia cari. Bisa mulai dari tanggal kapan hingga tanggal berapa, lalu jenis isinya bisa disesuaikan, lalu bisa melakukan filter. Nah, seperti ini. Lalu bisa reset filter. Nah, itu adalah menu riwayat dispensasi. Sekarang kita akan melanjutkan ke menu yang terakhir yaitu menu profil. Pada menu ini disediakan
edit profil untuk mengubah nama dan username. Lalu disediakan juga untuk mengubah password. Nah, mungkin itu yang bisa dilakukan oleh aktor siswa. Sekarang kita akan lanjut kepada aktor wali kelas. Nah, setelah wali kelas mendapatkan notifikasi WhatsApp dari sistem yang berisi informasi pengajuan dari siswanya, maka wali kelas bisa melakukan validasi terhadap pengajuan tersebut. Dia bisa login terlebih dahulu. Nah, setelah login berhasil, maka wali kelas akan langsung diarahkan ke halaman dashboard. Pada halaman dashboard ini, wali kelas bisa melihat berapa pengajuan yang sedang menunggu validasi. Lalu berapa pengajuan yang terjadi pada hari ini atau hari itu juga. Nah, kemudian kita akan melanjutkan ke menu yang kedua, yaitu menu daftar pengajuan. Nah, pada menu ini, wali kelas bisa melihat seluruh pengajuan yang statusnya itu masih menunggu. Lalu bagaimana wali kelas bisa melakukan validasi? Wali kelas bisa melihat detail, lalu akan menampilkan detail data dispensasi oleh siswanya. Nah, di sini wali kelas juga bisa melakukan dua aksi untuk menyetujui atau menolak. Apabila menolak, wali kelas bisa melakukan alasan penolakan, kemudian kirim penolakan. Namun apabila wali kelas menyetujuinya, maka wali kelas bisa melakukan setujui. Nah, setelah pengajuan berhasil disetujui, maka di sini langsung hilang karena pengajuan yang tadi sudah disetujui oleh wali kelas. Nah, proses validasi yang dilakukan oleh wali kelas tadi akan secara otomatis mengubah tampilan yang ada pada aktor siswa, yaitu menu status dispensasi. Nah, nanti kita akan melihat perubahannya setelah ini. Sekarang kita akan melanjutkan ke menu yang ketiga, yaitu riwayat dispensasi. Nah, pada riwayat dispensasi ini kurang lebih sama seperti yang ada pada aktor siswa. Di sini wali kelas bisa melihat seluruh pengajuan yang dilakukan oleh siswa-siswanya. Lalu kita lanjut ke menu profil. Pada menu profil ini juga sama, wali kelas juga bisa melakukan edit profil dan mengubah password saat ini. Mungkin itu saja hal-hal apa saja yang bisa dilakukan oleh aktor wali kelas. Sekarang kita akan lanjut ke aktor siswa terlebih dahulu, bagaimana perubahannya ketika wali kelas tersebut sudah melakukan validasi terhadap pengajuan yang dibuat oleh siswa. Setelah proses validasi dilakukan oleh wali kelas, maka akan ada perubahan yang bisa dilihat oleh aktor siswa, yaitu di sini pada halaman dashboard, status dispensasi sudah berubah menjadi disetujui. Dan di sini ada detail kecil untuk keperluan dan waktu izin yang dibuat oleh siswanya. Lalu pada status dispensasi juga sudah berubah. Validasi wali kelas di sini juga secara real time, kapan wali kelas itu memvalidasi dan hasil akhirnya seperti apa. Nah, untuk menu pengajuan juga sudah tidak bisa dibuka, karena di sini saya menerapkan siswa itu hanya bisa melakukan izin atau meninggalkan kelas itu satu hari itu satu kali. Sesuai dengan notifikasi di sini, Anda sudah mengajukan izin untuk hari ini. Anda hanya dapat mengajukan izin satu kali saja. Mungkin itu, perubahan yang terjadi pada halaman aktor siswa. Sekarang kita akan melanjutkan ke aktor yang ketiga, yaitu aktor kesiswaan. Nah, sama seperti sebelumnya, aktor kesiswaan akan diminta untuk melakukan login terlebih dahulu. Nah, setelah berhasil login, maka di sini kesiswaan otomatis akan diarahkan langsung ke halaman dashboard. Nah, pada dashboard ini kesiswaan bisa melihat pengajuan hari ini, jumlah pengajuan minggu ini, dan total pengguna yang terdaftar pada sistem. Sekarang kita akan melanjutkan ke menu yang kedua, yaitu menu daftar dispensasi.
Pada menu daftar dispensasi ini akan menampilkan seluruh pengajuan yang aktif dan yang tidak aktif oleh seluruh siswa dan seluruh kelas. Nah, tugas dari kesiswaan di sini ada dua hal, yaitu mencetak surat dispensasi. Nah, surat dispensasi ini akan tampil seperti struk belanja dan akan di-print dengan printer thermal. Surat dispensasi yang sudah dicetak oleh kesiswaan itu bisa diberikan kepada siswa untuk siswa simpan dan mereka kembalikan lagi pada saat siswa tersebut kembali. Nah, ketika siswa tersebut kembali, apa yang dilakukan oleh kesiswaan? Kesiswaan bisa melakukan tandai kembali. Ini untuk menandai bahwa siswa tersebut bisa atau sudah kembali. Nah, ketika kesiswaan sudah melakukan tandai kembali, maka pada kolom telah kembali ini akan tertera status kembalinya. Apakah siswa tersebut terlambat kembali ataukah tidak terlambat. Di sini tertulis terlambat karena pada perizinan oleh siswa, jam pergi hingga jam kembalinya itu pada jam 10 hingga jam 12 siang. Sedangkan kesiswaan melakukan aksi kembali itu ketika jam 16.49. Maka pada kolom ini tertampil tulisan terlambat. Kemudian pada menu daftar dispensasi ini juga disediakan fitur filter dan fitur pencarian. Ini bertujuan untuk memudahkan kesiswaan mencari daftar pengajuan yang ingin kesiswaan cari. Lalu di sini juga ada fitur export to Excel. Jadi kesiswaan bisa melakukan ekspor ke Excel untuk membuat laporan. Nah, fitur export ini mengekspor apa yang kesiswaan setting pada filter. Semisal mulai dari jenis izinnya atau kelasnya. Nah, ketika filter ini sudah diterapkan dan kesiswaan melakukan ekspor, maka ekspor tersebut akan sesuai dengan filter yang diterapkan oleh kesiswaan. Nah, sekarang kita bisa mencobanya. Nah, di sini ada notifikasi bahwa file atau daftar pengajuan yang ingin diekspor sudah terekspor. Sekarang kita akan melihat laporan atau daftar pengajuan yang sudah diekspor ke Excel. Nah, ini adalah hasil dari ekspor Excel yang dimana akan menghasilkan sebuah laporan data dispensasi siswa sesuai dengan filter yang ditetapkan oleh staf kesiswaan tadi. Sekarang kita akan melanjutkan ke menu yang ketiga pada aktor kesiswaan, yaitu menu manajemen kelas. Pada menu manajemen kelas ini, kesiswaan bisa melakukan tambah, edit, dan hapus kelas. Sekarang kita akan mencoba fitur tambah terlebih dahulu. Nah, tambah kelas baru ini disediakan apabila pada tahun ajaran baru kelas itu bertambah, maka kesiswaan bisa memasukkan eh, kelas yang baru. Misal 12D tahun ajaran 2025, wali kelasnya mungkin Pak Radin. Maka kelas baru berhasil ditambahkan. Bisa tampil di sini. Nah, lalu untuk fitur yang kedua yaitu fitur edit. Ini dilakukan apabila wali kelas pada kelas tersebut itu salah, maka kesiswaan bisa mengganti wali kelasnya dan memperbaruinya. Maka data kelas berhasil diperbarui. Kemudian untuk fitur yang ketiga yaitu fitur hapus. Ini digunakan ketika pada tahun ajaran baru kelas tersebut tidak ada atau kelas tersebut berkurang, maka kesiswaan bisa menghapus kelasnya. Nah, di sini ada notifikasi kelas berhasil dihapus. Namun, apabila kelas tersebut masih memiliki siswa dan kesiswaan ingin menghapusnya, maka ada notifikasi bahwa kelas tersebut itu gagal dihapus karena masih memiliki siswa. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke menu yang berikutnya, yaitu menu kelola pengguna. Nah, pada kelola pengguna ini dibagi menjadi tiga, siswa, wali kelas, dan kesiswaan. Kita akan melakukan kelola pengguna terhadap siswa terlebih dahulu. Nah, pada siswa ada hal yang bisa dilakukan yaitu tambah siswa.
Tambah siswa ini bisa dilakukan apabila siswa tersebut itu belum melakukan registrasi, maka kesiswaan bisa membantu untuk membuatkan akun e-dispensasinya, mulai dari nama lengkap, username, nomor telepon, apabila perlu, role-nya sebagai siswa, dan memasukkan kelasnya. Nah, kemudian ada aksi edit, ini apabila, semisal siswa minta tolong untuk mengubahkan password yang baru. Apabila siswa tersebut itu lupa terhadap password-nya, maka kesiswaan bisa membantukan membuat password yang baru. Ataupun mungkin mengubah username dan nama lengkap. Kelas juga bisa diubah. Nah, ada opsi yang ketiga yaitu hapus. Di sini kesiswaan juga disediakan fitur untuk menghapus apabila eh, akun pengguna siswa itu sudah tidak diperlukan lagi. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana ketika tahun ajaran baru itu dimulai? Pastinya banyak perubahan yang terjadi pada pengguna siswa, khususnya pada kelas, karena siswa tersebut mungkin sudah naik kelas atau bahkan mungkin sudah lulus. Nah, di sini makanya saya menyediakan fitur impor-ekspor untuk melakukan perubahan massal terhadap data pengguna siswa. Sebenarnya kesiswaan bisa melakukan edit satu persatu, namun apabila kesiswaan melakukan edit satu persatu, saya rasa itu cukup melelahkan untuk kesiswaan karena mengedit satu persatu yang di mana jumlah pengguna siswa itu pastinya banyak, mungkin ratusan, maka itu akan sangat memakan waktu. Makanya di sini saya menambahkan fitur impor ekspor. Sekarang kita akan melihat fitur impor ekspornya. Nah, pada fitur impor ekspor ini, kesiswaan bisa melakukan unduh template Excel. Nah, setelah berhasil diunduh, maka kesiswaan bisa membuka template-nya. Ketika kesiswaan sudah berhasil mengunduh file Excel, maka kesiswaan bisa membuka file tersebut lalu melakukan perubahan massal terhadap data pengguna siswa khususnya di kolom kelas yang baru. Misal 10A menjadi 11B, 10A menjadi 11C, 11B menjadi 12A, dan yang 12C ini pastinya sudah lulus, maka kesiswaan bisa membiarkannya tetap kosong. Lalu kesiswaan bisa menyimpannya dan melakukan upload di sistem. Kesiswaan bisa kembali lagi ke sistem lalu memasukkan file yang sudah diubah. Kemudian melakukan impor data. Nah, impor data siswa berhasil diimpor dan diperbarui. Maka siswa-siswa tersebut kelasnya sudah berubah secara massal. Dan yang tadinya kelas 12 maka menjadi lulus. Ini adalah cara penggunaan fitur impor ekspor. Kemudian kita akan melanjutkan ke menu yang berikutnya. Lalu untuk menu yang berikutnya ada kelola pengguna wali kelas. Nah, untuk wali kelas ini kesiswaan bisa melakukan tambah, edit, dan hapus. Karena wali kelas itu tidak disediakan fitur registrasi atau buat akun sendiri. Karena saya rasa wali kelas itu jumlahnya tidak banyak, maka kesiswaan bisa membuatkan akun wali kelas dengan cara tambah, lalu bisa mengedit dan juga bisa menghapus. Namun apabila wali kelas tersebut masih terdaftar di manajemen kelas, maka wali kelas tersebut tidak bisa dihapus karena masih mengajar kelas. Harap tugaskan ulang kelasnya terlebih dahulu. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke menu yang berikutnya, kelola pengguna kesiswaan. Nah, pada menu kelola pengguna kesiswaan, kesiswaan bisa melakukan hal yang serupa yaitu tambah, edit, dan hapus untuk aktor kesiswaan. Lalu kita akan lanjut ke menu yang berikutnya, profil. Pada menu profil ini, kesiswaan bisa melakukan tiga hal. Yang pertama, kesiswaan bisa mengubah informasi akun, lalu kesiswaan bisa mengubah password, dan kesiswaan juga bisa melakukan
perubahan terhadap setup aplikasi. Setup aplikasi ini digunakan untuk melakukan perubahan terhadap format, surat dispensasi yang sudah kita lihat tadi ketika siswaan melakukan cetak menggunakan printermal. Di sini ada logo, apabila kesiswaan ingin mengganti logo, nama sekolah, dan nomor telepon. Mungkin itu adalah hal-hal yang bisa dilakukan oleh aktor kesiswaan di sistem e-dispensasi ini. Ya, mungkin itu adalah hal-hal apa saja sih yang bisa dilakukan oleh semua aktor, yaitu siswa, wali kelas, dan kesiswaan pada sistem aplikasi e-dispensasi berbasis website ini. Saya Johannes mengucapkan terima kasih, sampai jumpa.